Tim libur, tapi Castillon tetap latihan. Kenapa? Liga 1 terancam bubar total. Apa penyebabnya? Semakin banyak pelaku sepak bola terpapar COVID-19. Dan berita-berita lain dari Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert mengatakan memang menghormati keputusan PSSI dan PT LIB yang menghentikan liga karena tak dapat izin dari kepolisian. Tapi Rene Albert menyoroti soal pilkada. Menurutnya jika polisi sanggup memberikan izin pada pilkada yang notabene perlu penjagaan lebih ketat karena akan melibatkan massa yang cukup banyak, lalu kenapa kepolisian tak mengizinkan liga bergelar yang notabene hanya perlu penjagaan di dalam stadion saja? Menurutnya gelaran liga akan lebih ringan tugas kepolisian jika dibandingkan dengan pilkada, karena di liga dalam satu pertandingan akan banyak pihak yang membantu pengamanan di stadion. Selain itu, liga yang tanpa penonton pun akan jauh lebih mudah dipantau. Ya, saya menghargai keputusan kepolisian yang tak memberi izin liga. Tapi jika dibandingkan dengan pilkada, liga itu lebih ringan tugas kepolisian. Liga kan tidak ada penonton tiap pertandingannya. Selain itu, di stadion pun pasti banyak panitia yang mengawasi jalannya pertandingan. Jadi, jika soal faktor keamanan, liga lebih aman dari pilkada, ujar Robert Rene Albert. Sementara itu, di tengah tim yang diliburkan, penyerang Persib Bandung Joffrey Castillon tetap berlatih. Ada beberapa alasan kenapa dirinya tetap berlatih. Selain menjaga stamina, ia pun memperbaiki kondisi tubuhnya yang rentan cedera, serta melatih kemampuan agar tidak terus dikritik oleh bobotoh. Tak ada yang namanya libur buat saya. Saya harus tetap latihan agar kondisi saya tetap terjaga. Beberapa pertandingan uji coba terakhir saya sering cedera. Itu karena porsi latihan saya kurang. Saya tahu banyak kritikan tentang saya di luar sana. Saya akan berusaha perbaiki agar tampil maksimal lagi, ujar Joffrey Castillon. Ditundanya kompetisi selama sebulan membuat PT LIB berencana merubah ulang seluruh jadwal pertandingan. Pasalnya liga yang semula dijadwalkan dimulai Oktober dan selesai Februari kini harus diubah jadi November dan tak diketahui kapan akan berakhir. Bahkan liga pun terancam bubar. Pasalnya waktu yang tak akan cukup untuk menggelar liga. Apalagi di akhir tahun liga harus dihentikan kembali karena ada pilkada. Hal ini membuat kompetisi semakin sulit dan terancam batal. Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan PSSI perihal ini. Dalam waktu dekat kami akan adakan pertemuan dengan PSSI. Kami akan bahas nasib kompetisi. Banyak yang harus dibenahi termasuk jadwal pertandingan, ujar Ahmad Hadian Lukita. Mengetahui situasi ini, beberapa klub memberikan suaranya dalam mengomentari perihal ini. Seperti Persib Bandung, menurut Direktur PT PBB Haji Umum Mutar, pihak Persib tahu akan ada pilkada akhir tahun dan mendesak PSSI serta PT LIB agar segera memulai liga. Pasalnya jika terus ditunda atau bahkan jika dihentikan, ini sama saja membuat bangkrut para klub yang sudah susah payah membangun tim. Ya tentu akan sangat merugikan, karena para klub udah pada siap buat lanjutin liga. Sekarang harus ditunda dan November katanya baru dimulai.
Tapi kan Desember ada pilkada, jadi kami khawatir liga justru di stop total. Ini nggak bisa terus kayak gini, ujar Haji Umum Muhtar. Senada dengan Persib, pihak Persela dan Persipura pun menanggapi situasi ini. Menurut manajer Persela Yunan Ahmadi, jika liga tak segera digulirkan atau bahkan dihentikan total, ini sama saja membuat klub bangkrut dan sepak bola Indonesia terancam tak ada kompetisi. Kami ini tim kecil, butuh banyak biaya dan kerja keras buat bangun tim. Kita udah susah payah kumpulin skuad buat liga, tapi kalau di stop sama aja membunuh tim-tim kecil seperti kita ini, ujar Yunan Ahmadi. Sementara itu manajer Persipura Bento Madubun menyatakan hal serupa. Kita sudah jauh-jauh dari Papua ke Malang, kumpulkan skuad dan berlatih. Biaya yang tak sedikit untuk itu. Sekarang di stop, nanti Desember di stop lagi. Bisa-bisa liga mati total. Bagaimana kami bisa hidup kalau seperti ini, ujar Bento Madubun. Sementara itu CEO Persebaya Azrul Ananda mengatakan dari awal pun Persebaya mempertanyakan hal ini. Maka dari itu sejak awal Persebaya ogah-ogahan ikut liga. Kan dari dulu kita udah bilang, siap nggak pemerintah lanjutkan liga? Akan banyak halangan, pandemi, finansial, bahkan pilkada. Kami sudah analisa itu dari jauh-jauh hari. Makanya waktu itu kami terus pertanyakan pada pihak PT LIB. Sekarang terbukti kan, ujar Azrul Ananda. Jika liga dimulai November, maka artinya liga hanya akan jalan 1 bulan. Bulan berikutnya akan di stop karena ada pilkada. Hanya tersisa 2 bulan, yakni Januari dan Februari. Mampukah liga yang full akan berjalan selama 3 bulan? Kalaupun bisa, itu artinya jadwal akan lebih padat. Bisa jadi dalam sepekan tim harus bermain 2-3 kali. Ngebunuh itu sih namanya. Semakin banyaknya para pelaku sepak bola yang terpapar COVID-19 membuat pemerintah bisa saja membubarkan liga. Setelah beberapa waktu lalu pemain Persik Kediri Andri Ibo yang terpapar, lalu kemudian 4 pemain Persebaya dan 2 ofisialnya juga positif, kini justru CEO Persik Kediri Abdul Hakim Bafagih yang terpapar COVID-19. Hal ini disampaikan langsung oleh Abdul Hakim Bafagih. Waktu tes hari Rabu kemarin dinyatakan positif, tapi alhamdulillah saya baik-baik saja. Saya hanya isolasi selama 14 hari, dan saya menganjurkan agar yang lain lebih waspada dalam beraktivitas, ujar Abdul Hakim Bafagih. Wah, jika seperti ini terus, bisa-bisa liga benar-benar dihentikan total. Sementara itu, pelatih Bali United Stefano Cugura mengatakan dirinya berharap liga tak ditunda sebulan. Dirinya berharap ditundanya liga hanya 1 atau 2 minggu saja. Pasalnya seluruh tim akan kacau jika liga ditunda sebulan. Saya berharap liga tidak sampai 1 bulan ditunda. Harapan saya 1 atau 2 minggu saja. Karena kan semua tim sudah siap untuk liga. Tinggal ketegasan dan kerjasamanya saja antara PSSI, PT LIB dan kepolisian, ujar Stefano Cugura. Sementara itu dampak ditundanya liga membuat tim Persela Lamongan merugi. Pasalnya selain mental pemain yang down, kini Persela pun terancam batal mendatangkan pemain asing baru karena finansial akan terkuras selama liga diliburkan. Hal ini disampaikan pelatih Neil Maizar. Ya, terpaksa pemain kita liburkan. Yang jelas mental pemain sedikit down karena ditundanya liga. Kami harus bangun semangat lagi dari awal. Belum lagi pemain incaran pun terancam batal didapatkan karena pengeluaran akan tercurah pada kebutuhan selama sebulan ini, ujar Neil Maizar. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioha Sport.